Oke, sekarang kita akan buat display datanya untuk setelah rawat inap itu perawat jaga ya. Di bagian perawat jaga ini, nah ini saya ingin buatnya itu ini di bagian bawah sini ya. Di tabelnya itu ditampilkan di bagian bawah sini. Oke, sekarang kita masuk ke database. Kita coba cek dulu perawat jaga itu ada apa-apa saja. Nah, di detail perawat jaga itu ada karyawan dan juga rawat inap. Nah, untuk rawat inap itu datanya sudah ada di sini. Jadi yang perlu kita tambahkan itu nama karyawan. Selain nama karyawan juga kita perlu menampilkan emailnya ya. Kita tampilkan emailnya juga. Jadi sebelum kita buat tabelnya, kita buat query-nya dulu. Coba buat query-nya. Sabar, kita coba cek dulu juga. Di ID karyawan ini tidak ada emailnya, tapi ada ID karyawannya. Di ID karyawan berarti dia di bagian data perawat jaga, dia berhubungan dengan tabel karyawan ya, karena di tabel karyawan pasti ada ID karyawan dan juga ada emailnya. Oke, jadi kita buat menghubungkan dua tabel dan memanggil nama karyawan dan juga emailnya ya. Kita ketik select yang pertama data perawat jaga yang harus didahulukan, ID perawat jaga, koma, data perawat jaga, ID karyawan, lalu karyawan, titik nama, karyawan, titik email, koma, data perawat jaga, titik ID rawat inap, from, dari tabel data perawat jaga dan juga tabel karyawan, where kita hubungkan dari data perawat jaga titik ID karyawan itu sama dengan karyawan titik ID karyawan order by, kita urutkan sesuai abjad, ini sesuai abjad dari nama ya, order by karyawan titik nama ASC. Oke. Sekarang kita coba tes. Nah, sini muncul sesuai yang kita mau. Ada di ID detailnya, nomor ID karyawannya, nama karyawannya, email, dan juga ada ID rawat inapnya. Oke, sekarang kita masuk pada bagian view detail data karyawan. Data karyawan perawat jaga ya. View perawat jaga. Sini view. Bagian view detail perawat jaga. Kita ambil scriptnya dari sini, yaitu display data dinamis. Kita copy, taruh di sini. Yang pertama itu kita ingin tampilkan pasti nomor. Setelah nomor itu nama ya, nama karyawannya, lalu nama perawat jaganya, lalu email. Oke. Jadi di sini kita tambah dulu variabel nomor sama dengan 1 titik koma, lalu di sini echo kita ganti nomor plus
kolom yang pertama itu berisi nama karyawan, lalu kolom yang kedua ini berisi apa ya tadi? ID detail, nama, email ya. Email. Oke. Kita coba tes dulu apakah sudah muncul atau tidak. Oh ya, belum dipanggil, maaf. Kita panggil dulu ya. Masuk ke user interface, bagian data perawat jaga, data perawat jaga, oke. Submit. Nah, cara kita buat pada bagian bawahnya itu, kita buat kolom tambah ya. Kolom tambah di sini kita ketik. Kita mulai di bagian bawah tombol tambah ini. Sorry ya. Kalau taruh di sini berarti di dalam form. Ulang. Di bawah sini kita tambah untuk panggil include view data perawat jaganya ya. Koma. Ketik bagian view bagian detail perawat jaga. Oke. Nah, sekarang coba kita tes dulu ya. Nah, ini sudah muncul, tinggal masukkan query-nya saja. Ini query-nya kita ambil dulu ya. Dari sini. Oke, ini untuk query-nya ini menurut saya ada beberapa yang kurang ya. Seperti karyawan ini bagian pada saat kita masuk ke data perawat jaga ini, kita pilih verdi. Nah, di sini perawat yang menjaganya itu adalah Amy. Tapi kalau kita pakai query yang sudah dibuat ini, maka dia akan muncul semua perawat jaga. Jadi bukan Amy saja, tapi ada Nini juga. Jadi kita buat perbaiki query-nya dulu, kita edit query-nya. Lalu selain nama dengan email, saya juga ingin menambah nomor telepon dari perawat jaga tersebut. Oke, yang pertama kita masuk ke query-nya sini. Kita edit. Jadi yang pertama kita akan menambah nomor telepon ya. Telepon. Nah, di sini juga kan ada detail perawat jaga dan juga ada rawat inap ya. Jadi untuk tabelnya itu bukan hanya detail perawat jaga dan juga karyawan, tapi perlu juga ada rawat inap. Oke. Di rawat inap ada detail perawat jaga adik karyawan adik karyawan. And perlu ditambahkan lagi detail perawat jaga detail perawat jaga titik ID rawat inap itu sama dengan rawat inap titik ID rawat inap ya. ID rawat inap. Lalu di sini karena kita akan buatnya itu dia akan menampilkan data-data yang terdapat pada rawat inapnya ya. Misalkan rawat inapnya ini 2, jadi kita perlu menyaring lagi
di mana data perawat jaganya ini hanya akan muncul nama perawat yang menjaga pasien pada ID rawat inapnya seperti 2, 3 atau yang lainnya ya. Jadi di sini kita akan tambah N rawat inap ketik ID rawat inap itu sama dengan like misalkan kita contoh dulu ya, seperti 2 tadi, like 2. Oke. Sekarang kita coba jalankan dulu. Semoga saja betul ya. Nah, begini. Outline itu seperti ini. Jadi, kita copy. Ctrl C. Bagian query detail perawat jaga sini. Kita Nah, setelah itu kan ada penambahan nomor telepon juga. Jadi di sini kita copy. Lalu akan kita tambah nomor teleponnya. Jangan taruh di sini ya. Telepon. Di bagian atasnya juga. Ctrl C. Ctrl di sini ada telepon dengan nama, di sini nama perawat ya, nama perawat ya. Oke. Nah, tetapi untuk query-nya ini kan dia dalam bentuk statis ya. Statis kan ini cuma 2. Jadi kita akan buat dia jadi dinamis. Sama seperti rawat inap ya. Jadi coba ini sama seperti perawat jaga. Maaf. Coba kita masuk ke user interface-nya itu, kita coba cek variabel. Nah, variabel rawat inapnya. Nah, ini ya. ID rawat inap. Oke, agar memudahkannya kita buat variabel baru. Sini kita kasih nama ID rawat inap itu sama dengan, kita copy paste di sini, sama dengan post dari ID rawat inap. Terus kita tinggal panggil saja di sini ID rawat inap. Nah, sekarang kita coba jalankan. Oke, di sini muncul. Nah, kita perlu menambahkan fungsi ya untuk nama-nama ini. Jadi di bagian nama kita tambah fungsi nama. Lalu emailnya ini kita tambah fungsi email. Oke, kita tambah di sini small ya. Small. Untuk nomornya Ctrl C. Small. Jangan lupa di sini juga taruh small. Sini juga.
lanjut di bagian sini. Oke. Ini kan misalkan tadi hurufnya besar, pasti setelah kita refresh dia akan jadi kecil. Oke, sudah jadi. Tapi karyawan sudah, pasien sudah, kalian dokter, poli, ruang, jadwal, penyakit, obat, rawat inap juga, kamar sudah, perawat jaganya juga sudah. Kan sama. Oke, sekarang lanjutnya di bagian. Oke, sekarang kita akan masuk pada bagian kebersihan. Monitoring kebersihan. Di sini ada ruang, kamar. Oke, yang sekarang kita akan buat untuk ruang ya. Kita masuk di sini. Kita buat query-nya dulu yang pertama. Tapi kita harus masuk ke cek kebersihan ruang. Di sini ada tanggal, ID ruang, status, dan ID karyawan. Jadi, di bagian tabel cek kebersihan ruang ini kita akan menghubungkan dengan tabel ruang dan juga tabel karyawan. Lalu statusnya juga statusnya ini saya ganti saja ya, pakai angka saja, pakai angka supaya lebih gampang daripada. Oh iya, kalau ini pakai status, maka pada bagian user interface perawat jaga ya, perawat jaga cek kebersihan. Nah, maka pada cek kebersihan ini, kita coba cek dulu pada strukturnya, pada status. Status menggunakan chart yang panjangnya itu 1. Jadi, untuk inputan dari statusnya ini, kita tidak pakai teks, tapi pakai angka saja ya, seperti yang tadi saya ubah. Jadi ini 1 itu artinya sangat kotor, 2 itu cukup kotor, 3 itu sedang dibersihkan, 4 itu telah dibersihkan, 5 itu bersih. Nah, nanti kita harus masuk ke sini lagi, kita ubah 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita akan mulai pada bagian cek kebersihan ruang ya. Yang cek kebersihan ruang. Oke. Select. Yang pertama itu adalah ID kebersihan ruang. Jadi cek kebersihan ruang titik ID kebersihan ruang. Lalu itu ada tanggal, cek kebersihan ruang titik tanggal, dan setelah itu cek kebersihan ruang, ini ID ruang,
koma, kita cek ID ruang, lalu sini ada ruang titik nama ruang, koma, oke. Setelah itu status ya. Untuk status, ini untuk pilihan statusnya itu kan ada 5. Jadi kita pakai case saja ya. Case, cek kebersihan ruang titik status when 1 dan yang pertama itu adalah sangat kotor ya, sangat kotor. Yang kedua when 2 dan cukup kotor. Lalu when 3 dan yang ketiga itu adalah sedang dibersihkan. Lalu when 4 dan telah dibersihkan. Salah ya. Telah dibersihkan. Lalu yang terakhir when 5 dan bersih. Setelah itu kita taruh N di sini. N S untuk outcase-nya ini kita S status koma. Nah sekarang karyawan titik nama from, ada 3 ya, 3 tabel tadi. Cek kebersihan ruang dan juga karyawan. Cek kebersihan ruang dan yang terakhir itu adalah karyawan. Where cek kebersihan ruang titik ID ruang itu sama dengan ruang titik ID ruang and cek kebersihan ruang titik ID karyawan sama dengan karyawan titik ID karyawan. Ya, sudah selesai ya. Begini query-nya. Semoga saja berhasil. Oke, kita akan kirim. Nah, di sini sudah muncul seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk dan kita buat view-nya. View, kita masuk pada bagian view. Bagian cek kebersihan ruang, kita copy dari kamar saja ya. Ctrl C, lalu masuk ke cek kebersihan ruang, Ctrl V. Yang pertama itu ada tanggal, ID ruang, nama ruang, status nama. Kita mulai dari nama, tanggal, nama ruang, status. Nama, lalu di sini ada dari atas ya, maaf.
Ini kita hapus. Yang pertama itu nama, tanggal, lalu apa ya tadi? Salah, yang harusnya sesuai dengan query yang sudah kita buat dan tampilannya. Jadi sini kita mulai dari tanggal, setelah tanggal itu ada ruang status nama. Ruang status nama dari petugas atau cleaning service-nya. Status cleaning service. Kita juga aksi. Lalu setelah itu kita panggil sini tanggal yang pertama, tanggal, ruang ini apa tadi, nama ruang, lalu status, dan yang terakhir itu adalah nama. Ini tidak perlu. Oke. Setelah itu kita panggilnya itu di user interface. Kita coba panggilnya itu di user interface. Cek kebersihan. Untuk bagian ruang. Ini cek kebersihan. Untuk semua ya. Ini sudah kamar. Mana ya? Kebersihan ruang mana ruang? Ujungnya mana ya? Oh, di sini ya. Di bawah form sini kita taruh BR dulu. Lalu di sini kita tulis PHP include view, lalu cek kebersihan ruang. Pertama kita tes dulu. Nah, sini sudah. Oh ya, kita belum menaruh query-nya ya. Mana nih? Query-nya belum ditaruh. Cek kebersihan ruang. Query-nya kita copy dulu. Nah, begini sudah muncul ya. Terdapat sangat kotor.
Cleaning service-nya juga sudah muncul. Terus setelah itu kita buat untuk kamarnya ya. Untuk kamar juga sama sih seperti cek kebersihan ruangnya sama ya. Yang membedakannya itu cuma query-nya saja. Ini controller memang nggak perlu nih. Mari kita perbaiki dulu ini. Sini LD. Nama. Sini juga R nama. Oke. Kita Ctrl A, Ctrl C. Kita masukkan di cek kebersihan. Ini yang membedakannya itu cuman query-nya saja ya. Jadi ini kita salin, kita edit query-nya. Yang bagian satu saya lupa sesuatu ya. Di bagian cek kebersihan, status. Nah, untuk ini juga sama, kita ubah dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita masuk pada cek kebersihan kamar. Nah, cek kebersihan kamar berubah. Kita ubah. Satu, dua, satu, tiga, empat, lima, dua, empat, tiga, lima, empat. Oke. Setelah itu kita buat query-nya. Ctrl V. Sini adik cek kebersihan kamar. Ini ID. Kamar. Lalu cek kebersihan. Cek kebersihan kamar. Cek kebersihan kamar. Cek kebersihan kamar. ID kamar. Lalu di sini ini adalah kamar.
di bagian cek kebersihan kamar. Di sini nama, sini nama, kita taruh S kamar. Oke. Sini cek kebersihan kamar, kotor. Oke. Karyawan nama, cek kebersihan kamar, lalu di sini kamar, ID, cek kebersihan kamar, sama dengan kamar titik ID, kamar, cek kebersihan kamar. Oke, sudah ya, tidak ada yang nama lagi ruang. Sekarang kita coba kirim nanti BRS, cek kebersihan, oh salah, ada yang salah ketik nih. Cek kebersihan, cek kebersihan, betul. Cek kebersihan, cek kebersihan. Oke. Cek kebersihan kamar. Kirim. Nah, sudah nih, sudah muncul. Sama seperti tadi. Jadi yang perlu kita ganti itu mana kebersihan kamar. Oke. Ini kita query-nya kita ganti. Select. Kontrol dulu ya. Oh iya. Kontraknya. Oke. Setelah itu sini ruangnya kita ganti dengan kamar. Sini tanggal, nama ruang ini kita ganti tadi sudah S, jadi S sama dengan kamar, lalu status dan juga nama. Setelah itu kita masuk ke sini lagi, kita akan buat panggilannya ke phone. Coba taruh di bawah sini ya. PHP. Mana? Iya betul. PHP include di bagian sini kita taruh view, lalu cek kebersihan kamar. Jangan lupa save all. Itu ruang, sekarang kamar. Go. Nah,
Ini sudah muncul ya. Anggrek, kamar anggrek mawar. Kita kembali ke query-nya, cek kebersihan kamar. Nah, oke, sekarang kita coba cek ulang. Sini pilihan, untuk pilihan kalau telah dibersihkan itu kan sama saja dengan bersih. Jadi kita perlu hapusnya di bagian query-nya dulu, kita hapus. Bersih ya, cek kebersihan ruang juga. Ini cek kebersihan ruang. Kok jadi gini sih? Cek kebersihan karyawan. Nah, lagi nih. Kebersihan ruang. Bersih. Oke, sekarang masuk di bagian cek kebersihan. Di bagian sini kita hapus. Bersih. Ini juga. Oke, kita simpan. Kalau seperti itu berarti di bagian database-nya juga kita perlu ubah ya. Ya, kerja double lah. Mana bagian 5 ini kita taruh 1. Juga. Sekarang kebersihan kamar. 1. 4. 2. Oke. Sini mawar kotor, saya bersihkan. Nah, tapi saya ingin membuatnya jika LD ini kita ganti dulu. Tidak bagus ya, jelek kelihatannya.
Tapi di bagian keadaan ini saya ingin buat jika dia sangat kotor, berarti kita pakai bagian datanya ini warnanya merah. Kalau dia cukup kotor, kita pakai warna kuning. Lalu selain dari itu, ya kita pakai yang warna biru atau yang selain warna kuning dan merah ya. Jadi coba kita cek pilihan dulu apakah sudah berubah. Ya, sudah. Jadi kita coba cek di query. Bagian sini cek kebersihan kamar dahulu ya. Mumpung ada cek kebersihan kamar. Jadi kita taruh di TR sini. Karena kalau ini buatnya itu lebih dari 2, kita bukan pakai if tapi pakai switch. Begitu. Di sini kita taruh switch. Switchnya kemana ya? Kita buat switch kita buka kurung 1. Switch. Salah. Switch buka kurung 1 lagi. Switch dari bagian status ini. Switch variabel status ini ya. Switch dari variabel 1 ini, status ini kita buat case. Yang pertama 1, maka ia akan menampilkan echo class sama dengan backgroundnya itu yang 1 itu kan sangat kotor ya, backgroundnya itu danger, untuk teksnya itu light, itu light kurung koma back. Itu untuk case yang 1. Nah, berikutnya case-nya 2. Backgroundnya itu kita pakai warning. Lalu yang terakhir itu default. Untuk teks bagian 2-nya ini kita pakai light dark saja ya. Dark. Lalu yang terakhir itu adalah default. Ini echo background light text dark. Teksnya itu dark. Nah, kita coba jalankan. Masih belum muncul ya. Kira ada yang salah di mana nih? Oh, kamar masih sama nih. Coba kita cek baik-baik. Lagi HT nih. Light, dark, default, betul nih. Switch case 2. Coba kita cek ulang.
Nah, baik, di sini tadi sudah saya coba. Ternyata salahnya itu adalah pada bagian case-nya ini ya. Case-nya ini, di bagian case ini kita harusnya langsung status kamar. Kita harusnya menaruh langsung cek langsung ke sangat kotor atau cukup kotor, karena pada webnya itu sudah terbaca dengan sangat kotor dan cukup kotor, bukan lagi dalam bentuk variabel 1 dan juga 2. Jadi sini kita tulis sangat kotor. Lalu yang kedua ini cukup kotor. Kotor dengan status. Oke, kita kontrol sekarang kita coba ya. Coba. Nah, ini sudah jadi kan? Kita scroll ke bawah. Sekarang kita akan buat untuk bagian, kita copy ini ke bagian cek kebersihan ruang. Cek kebersihan ruang di bagian TR sini. Kita taruh. Kita coba. Ini kan kamar. Sekarang itu adalah ruang. Go. Ya. Ini juga sama. Sekarang kita ingin untuk pada saat ini namanya itu jadi kuning warna kuning merah dengan kuning, kita ingin ubah dan hapus ini juga berwarna putih. Jadi kita masuk lagi ke sini. Tadi sudah kita blok dan kita buat di bagian sini. Dari sini small jadi kita light semua, kita copy ini dulu. Yang pertama tuh case-nya sangat kotor, jadi kita matikan dulu ini ikonnya ini kita ganti dengan tadi href tadi. Di katanya itu case-nya cukup. Terus ini PHP. Default. Ini kita hapus bagian default. Jadi di sini echo-nya itu kita ganti. Di sini kita kan. Dari sini PHP sangat kotor. Lalu di bagian sini kita untuk PHP-nya juga di sini. PHP break. PHP break form. Lalu kita taruh pewarnaannya. Kelas sama dengan teks garing LIGHT. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V.
Dan kita coba tes. Nah, ini. Oh, sini warnanya sedang dibersihkan juga ya. Sangat kotor. Default harusnya bukan default, tapi yang tadi. Ini tadi itu. Case kotor ya. Cukup kotor. Sorry ya. Ini sangat kotor. Cukup kotor, defaultnya udah betul nih. Ini tidak perlu. Coba kita hapusin dulu. Kita coba ulang. Nah, untuk ini sudah. Hanya saja yang bagian bawah ini belum. Jadi kita copy ini. Oke, kotor. Ya, baik. Ctrl C. Ctrl V. Break. PHP. Nah, default. Coba ini. Semoga ini jadi ya. Nah, begini. Tapi kurang bagus ya. Coba kita matikan dulu. Lebih bagus warna putih atau warna biru saja ya. Kayaknya warna biru saja lebih bagus deh. Oke, selesai. Selanjutnya kita copy, Ctrl C, lalu taruh pada bagian cek kebersihan kamar. Ctrl V, Ctrl S. Naik ke atas, kita pilih kamar. Oke, sudah jadi nih. Nah, begitu saja untuk view part berapa ya ini? Part keempat.